Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Fajar Syaiful Akbar, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan teman-teman sekalian. Pada materi kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vira Fatma Salsabila dengan NPM 019 selaku moderator yang akan mengatur berjalannya presentasi pada kali ini, dan juga sebagai pemateri. Yang kedua ada Safira Salma Azhara Siyudi dengan NPM 158. Yang ketiga ada Farania Dewi Nurrahmah dengan NPM 173. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai definisi APBD, fungsi APBD, kekuasaan atas pengelolaan APBD, penyusunan dan penetapan APBD, struktur APBD, dan pelaksanaan serta perubahan APBD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Silakan. Definisi APBD. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Fungsi APBD yang pertama ada fungsi otorisasi, yang mana anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, ada fungsi perencanaan, yang mana anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dan merencanakan kegiatan. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan, yang mana anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada fungsi alokasi, yang mana anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, ada fungsi distribusi, yaitu bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dan yang terakhir, ada fungsi stabilisasi, yaitu bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Kekuasaan atas pengelolaan APBD. A. Pengelolaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah mempunyai kewenangan 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD. Yang kedua, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah. Yang ketiga, menetapkan kekuasaan pengguna anggaran atau pengguna barang. Yang keempat, menetapkan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran. Yang kelima, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah. Yang keenam, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. Yang ketujuh, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah. Dan yang terakhir, yang ke-8, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan pemerintahan pembayaran. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada 1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. 2. Kepala SKPKD selaku PPKD. 3. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Pelimpahan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. B. Koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang 1.
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD. 2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah. 3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. 4. Penyusunan raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 5. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah. 6. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kemudian, sekretaris daerah mempunyai tugas 1. Memimpin TAPD. 2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD. 3. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah. 4. Memberikan persetujuan pengesahan GPA SKPD atau DPPA SKPD. 5. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Materi selanjutnya adalah penyusunan rancangan APBD. Pemerintah daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaannya adalah sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten atau kota dan atau desa didanai dari dan atas beban APBD provinsi. 4. Penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten atau kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa didanai dari dan atas beban APBD kabupaten atau kota. Penetapan APBD. Tahapan dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif. Selanjutnya, DPRD akan melakukan pembahasan untuk beberapa waktu. Selama masa pembahasan terjadi diskusi antara pihak panitia anggaran legislatif dengan tim anggaran eksekutif, di mana pada kesempatan ini pihak legislatif berkesempatan untuk menanyakan dasar-dasar kebijakan eksekutif dalam pembahasan usulan anggaran tersebut. Penetapan APBD dilaksanakan dengan melalui 3 tahap sebagai berikut. A. Penyampaian dan pembahasan raperda tentang APBD. B. Evaluasi raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala. C. Penetapan perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Struktur APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Pelaksanaan APBD. 1. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dikelola dalam APBD. 2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk pembiayaan pengeluaran kecuali menurut peraturan perundang-undangan. 4. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja. 5. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. 6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia. 7. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat. 8. Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 10.
pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat sederhana, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan APBD. Satu, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar jenis organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa. 2. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.